Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Insan TV dan Yufid TV, pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, serta pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali dipertemukan dalam program Embun Pagi, program kajian yang insya Allah kembali akan bahas tentang salat lahir batin, tentunya bersama beliau Al-Ustaz Abdullah Zain Al-CMA hafizahullahu ta'ala. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna, kita pahami, dan dengan taufik dari Allah kita harapkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkenaan dengan ibadah salat. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia meniti di atas jalannya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema yang akan beliau angkat tentang duduk di antara dua sujud, melanjutkan dari tema-tema sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang bacaan sujud bagian yang ketiga. Bagi Anda yang nanti ingin berinteraktif dengan beliau, insyaallah bagi pendengar Radio Insani, bisa mengirimkan pertanyaan di pesan singkat di 085 600 100 880. Baik, memanfaatkan waktu di pagi hari ini, langsung kami berikan kesempatan, waktu dan tempat kepada beliau Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Yufid TV dan Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, yang semoga semua senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang sujud. Dan juga di dalamnya kita membahas tentang tata caranya. Berikut bacaan-bacaannya. Dan alhamdulillah kita telah menggunakan beberapa pertemuan, ya, mungkin sekitar 4 atau lebih, untuk membahas masalah sujud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang gerakan setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Dan tentunya ketika seorang akan duduk di antara dua sujud, dia akan bangkit terlebih dahulu dari sujudnya. Ketika seorang bangkit dari sujudnya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika bangkit itu kita mengucapkan takbir. Ketika bangkit itu kita mengucapkan takbir. Sehingga ketika seorang hamba sujud kemudian dia bangkit, ketika bangkit itulah dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa panjangnya harakat Allah, ya, panjangnya harakat Allah itu hendaknya tidak lebih dari 2 harakat. Hendaknya tidak lebih dari 2 harakat. Maka cukup kita mengucapkan Allahu Akbar 2 harakat. Dan setiap perpindahan gerakan di dalam sholat, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat takbir.
kecuali ketika seorang i'tidal, ya, dan kecuali ketika dia menyelesaikan salatnya dengan mengucapkan salam. Ketika i'tidal, ma'ruf, semuanya sudah pada mengenal bahwa ketika i'tidal kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ketika menyelesaikan salat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Selain itu kita membaca takbir. Sehingga takbir adalah merupakan syiar. Ya. Diawali dengan takbiratul ihram, perpindahannya juga dengan takbir hampir seluruhnya kecuali sami Allahu liman hamidah dan salam. Sehingga takbir adalah merupakan syiar dari salat kita. Maka orang yang sudah salat seharusnya dia senantiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia selalu di dalam salatnya tidak lepas dari kalimat ini. Maka tidak heran seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan wa aqimis salata, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghalangi kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Inilah buah dari salat. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa banyak di antara kita sudah salat, maksiat tetap jalan? Padahal dia rutin salat. Pasti bukan ayatnya yang keliru. Ya, tidak mungkin ayat Al-Quran tadi keliru. Akan tetapi seharusnya kita introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana salat kita membuahkan pengagungan kepada Allah. Ketika orang dalam salatnya benar, serius salatnya, betul-betul meresapi apa yang dia baca, maka salat yang dia lakukan itu akan membuahkan pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dorongan pengagungan dia kepada Allah. Dan di dalam salat kita di-drill, kita dilatih, ya, untuk terus mengagungkan Allah. Buktinya perpindahan itu selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya saja memang banyak di antara kita ketika mengucapkan Allahu Akbar itu mengucapkannya ibarat sekedar formalitas belaka. Bukan mengucapkannya dengan penuh keyakinan, perenungan, dan pemahaman terhadap makna yang dikandung di dalam. Jadi ketika seorang bangkit dari sujud, dia mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu, dia akan duduk. Dia akan duduk. Dan duduk ini, ya, harus dilakukan secara tumakninah. Harus dilakukan secara tumakninah. Dan ini merupakan rukun salat. Sebagaimana yang berkali-kali kami sampaikan bahwa tumakninah adalah merupakan salah satu rukun di dalam salat yang mana kalau ditinggalkan tumakninah itu salat seorang tidak akan sah. Dalil bahwa tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud merupakan rukun adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menegur orang yang keliru dalam salatnya, beliau mengajarkan kepada orang tersebut bagaimana cara salat yang benar. Saya akan bawakan penggalan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Yang artinya, kemudian hendaklah engkau sujud hingga sampai engkau tumakninah. Sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Jadi ini bicara tentang sujud terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma rfa' ra'saka hatta tastawiyya
hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Nabi SAW mengatakan, kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu, ya, angkatlah kepalamu. Maksudnya di sini adalah mengangkat kepala setelah dia sujud. Mengangkat kepala setelah dia sujud. Akan tetapi Nabi SAW tidak hanya sekedar mengatakan angkatlah kepala. Beliau mengatakan hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Sampai engkau duduk dan duduk secara tumakninah dan lurus punggung-punggungmu. Jadi di sini Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bahwa duduk di antara dua sujud itu harus tumakninah. Sehingga tidak cukup hanya sekedar orang formalitas. Bahkan ada sebagian orang ketika duduk antara dua sujud itu cuma sekedar formalitas, tek-tek gitu saja. Jadi hanya dia belum sempat tastawiyah, belum sempat lurus pun punggungnya, ya, dia sudah langsung sujud kembali. Sehingga modelnya, kalau boleh kita umpamakan orang sujud seperti ini, ya, seharusnya kan kayak gini dulu, ya, sampai punggungnya tegak, ya, baru kemudian sujud kedua kalinya. Ini sebagian orang enggak. Jadi dia baru bangkit dari sujudnya, belum sampai dia tegak, baru pak seperti ini, miring kayak gini, sudah sujud lagi. Ini enggak tumakninah, ya. Pundaknya belum tegak, kecuali kalau orang yang bungkuk itu lain masalah, ya. Ini kita bukan bicara tentang orang yang bungkuk, kita bicara tentang orang yang sehat. Orang yang bungkuk pun juga tetap dia harus tumakninah, walaupun tidak harus meluruskan pundaknya karena keterbatasan fisiknya. Tapi orang yang sehat, terutama orang yang sehat, dia harus, ya, meluruskan pundaknya sampai betul-betul dia itu tumakninah. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan hatta tastawiyah, sampai engkau itu tegak. Ya, maksudnya tegak dalam sujud. Wa tatma'inna, tegak dalam duduk. Wa tatma'inna jalisan, dan engkau tumakninah dalam dudukmu. Jadi di sini betul-betul Nabi kita SAW mewanti-wanti tentang urgensi tumakninah. Ya, tentang urgensi tumakninah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durasinya, ya, bagaimana durasinya? Al-Bara' ibn Azib dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menggambarkan bahwa durasi duduk di antara dua sujud itu sepadan, ya, dengan rukuknya Nabi SAW, dengan i'tidalnya, dan dengan sujudnya. Jadi durasinya, ya, lamanya seorang itu duduk di antara dua sujud itu ukurannya kira-kira mirip dengan rukuk, dengan i'tidal, dan juga dengan sujud. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan dalam hadis riwayat Al-Bara' ibn Azib dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Al-Bara', kana ruku'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa sujuduhu wa baina as-sajdataini qariban min as-sawa', yang artinya adalah rukuknya Nabi SAW. Satu, rukuknya Nabi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan ketika beliau i'tidal, bangkit dari ruku', berdiri bangkit dari ruku'. Wa sujuduhu, dan sujudnya. 3. Wa ma bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. 4 gerakan ini Nabi SAW mengatakan qariban minas sawa, mirip durasi lamanya. Mirip durasi lamanya. Hampir sama lamanya. Jadi kalau kita mau mengukur, ya, lihat sujud kita, lihat rukuk kita, selama itulah, ya,
durasi kita duduk di antara dua sujud. Tentunya yang tumakninah, tentunya yang tumakninah. Bukan orang yang sembarang begitu cepat. Nanti kalau rukuknya cepat, ikut-ikutan cepat semuanya, enggak. Maksudnya di sini semuanya dalam keadaan tumakninah. Dan ada terkadang ya dalam sunnah Nabi SAW, terkadang Nabi kita SAW itu lama sekali duduk di antara dua sujud. Ya, pernah Nabi kita Muhammad SAW duduk di antara dua sujud lama sekali. Sehingga diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Anas ibnu Malik. Nah, dari Anas ibnu Malik, beliau pernah mengatakan bahwa saya, ya, kata Anas bin Malik kepada murid-muridnya, saya akan sholat, ya, saya akan sholat di hadapan kalian wahai para murid-muridku, kata Anas, sebagaimana sholatnya Nabi kita SAW. Jadi Anas ini akan mengajarkan, ya, tentang bagaimana sholatnya Nabi SAW. Maka Anas pun sholat. Ketika beliau tengah-tengah sholat, sampai kepada gerakan duduk di antara dua sujud. Maka kemudian Anas ibnu Malik, beliau duduk lama sekali. Saking lamanya sampai makmum yang di belakang itu mengatakan innahu nasi. Kayaknya Anas ini lupa kayaknya. Kan kita kan kadang-kadang ada orang duduk lama banget, nggak sujud-sujud. Sehingga timbul perasaan kayaknya dia lupa. Dikiranya ini duduk tasyahud. Nah, jadi perasaan itu pun ada. Ya, saat Anas ibnu Malik itu mempraktekkan bagaimana cara sholat Nabi SAW. Ya, murid-murid yang ada di belakangnya itu sampai mengatakan innahu nasi. Ini Anas ini lupa nih. Tapi di situ tidak disebutkan adanya makmum beliau yang mengucapkan subhanallah. Ya. Cuman mereka cuma batin saja. Mereka cuma bergumam di dalam hati mereka saja. Ini kayaknya lupa Anas ini kok lama banget duduk di antara dua sujud. Tapi sebenarnya Anas nggak lupa. Anas tidak lupa. Beliau sedang ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kadang-kadang Nabi SAW itu duduk di antara dua sujud itu lama gitu. Maka Anas pun mempraktekkan, begini loh Nabi kadang-kadang. Ya. Setelah duduk lama gitu, kemudian dia sujud. Nah, kemudian dia sujud. Di rakaat yang kedua sama dilakukan seperti oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Ya, beliau juga seperti itu. Duduknya lama sekali antara dua sujud, sampai-sampai para makmum atau orang yang di belakangnya mereka mengatakan innahu nasi. Ini kayaknya Anas lupa. Bismillah. Jadi salah satu sunnah di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah melamakan. Ya, melamakan duduk di antara dua sujud. Dan sunnah ini, melamakan duduk di antara dua sujud, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para manusia. Ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan pada zaman itu. Dan beliau mengatakan bahwa setelah zaman Rasul SAW, setelah zaman sahabat banyak orang yang meninggalkan. Ya, kalau misalnya saat itu sudah banyak yang meninggalkan, apalagi pada zaman kita ini. Jadi ini salah satunya. Ustaz, saya pengen mengamalkan sunnah ini Ustaz. Bagus. Kalau Anda punya maksud ingin menghidupkan sunnah ini, bagus sekali. Dan tentunya kita perlu melihat kondisi makmum. Ya, perlu melihat kondisi makmum. Kalau mereka sudah siap, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka belum siap, ya nanti dulu. Ya, yang penting tumakninah dulu. Atau kalau Anda sudah kebelet, ya pengen untuk mengamalkannya, maka ketika sholat sendirian coba. Ya, ketika sholat sendirian, Anda berusaha untuk memperlama
duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca nanti kita akan bahas. Baik. Ini mengenai tumakninah. Berikutnya adalah teknisnya. Teknis duduknya itu kayak apa? Mulai dari tangan sampai kaki. Ya. Teknis yang diajarkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari tangan dulu. Ya, kita mulai dari tangan dulu. Baru nanti kita bicara kaki. Bicara mengenai tangan, posisi tangan ketika seorang ketika seorang duduk di antara dua sujud. Posisi tangan, kita awali dengan tangan kiri terlebih dahulu. Nah, kenapa tangan kiri, Ustaz? Iya, karena tangan kanan nanti banyak pembicaraan di situ. Nah, ada pembahasannya agak cukup lebih panjang dibandingkan tangan kiri. Kalau tangan kiri, yang kita lakukan adalah kita letak pertama jari-jari ini kita rapatkan. Kemudian sebagiannya kita genggamkan di lutut. Sebagiannya kita genggamkan di lutut. Kemudian siku kita diusahakan bisa menempel di paha kita. Saya ulangi, tangan kiri kita sebagian kita letakkan di atas lutut, Kemudian setelah itu siku kita juga diusahakan bisa nempel ke paha. Kalau sikunya nempel berarti lengannya juga nempel. Kalau sikunya nempel berarti lengannya juga nempel. Ini posisi tangan kiri. Nah, sekarang posisi tangan kanan gimana? Posisi tangan kanan, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tangan kanan sama kayak tangan kiri. Dan ini menurut jumhur atau mayoritas ulama. Jadi tangannya sama kayak tangan kiri, kayak tadi posisinya sama. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa ketika duduk di antara dua sujud, posisi tangan kanan itu seperti ketika dia duduk tasyahud. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kita mengacungkan jari. Dan cara mengacungkannya, sebagian nanti kita akan jelaskan ketika kita bicara masalah tasyahud. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita genggam jari-jari tangan kita genggam semuanya. Kemudian kita acungkan jari telunjuk. Yang pertama caranya, jadi digenggam, kemudian telunjuknya diangkat. Atau yang kedua, kita membuat semacam nol. Jadi ada penggabungan antara ibu jari dengan jari tengah. Jadi bikin kayak gini. Ada penggabungan antara ibu jari jempol dengan jari tengah. Kemudian jari telunjuknya diacungkan. Ini yang kedua. Jadi menurut sebagian ulama, dan ini yang bisa dipahami dari perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, adalah ketika duduk di antara dua sujud, posisi tangan kanan seperti orang yang sedang tasyahud, dalam arti mengacungkan jari telunjuk. Ini menurut sebagian ulama. Akan tetapi mayoritas ulama atau para ahli fikih, mereka berpendapat bahwa tangan kanan itu posisinya kayak tangan kiri. Kita bawakan dalil dari masing-masing pendapat tersebut. Kita awali dari pendapat yang mengatakan bahwa jari telunjuk itu diacungkan sekalipun di dalam duduk di antara dua sujud. Hadis riwayat Muslim. Di mana
Abdullah ibn Zubair, ya, ketika beliau menukilkan untuk kita cara salat Nabi SAW, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati." Adalah Rasul SAW ketika beliau duduk di dalam salat. Perhatikan baik-baik. Duduk di dalam salat. Jadi Abdullah ibn Zubair ingin menjelaskan kepada kita bagaimana teknis duduk di dalam salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa duduk di dalam salat itu kan ada 3. Pertama, tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud akhir. Yang ketiga, duduk di antara 2 sujud. Itu kan, duduk dalam salat kan ada 3. Ada nggak duduk yang lain? Nggak ada. Saya ulangi, duduk dalam salat ada 3. Pertama, duduk di dalam tasyahud awal. Yang kedua, duduk dalam tasyahud akhir. Yang ketiga adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, Abdullah ibn Zubair di sini mengatakan, karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi sholati, bahwa Rasulullah SAW ketika duduk ketika sholat. Nah, duduk dalam kata-kata Abdullah bin Zubair, duduk dalam sholat ini mencakup 3-tiganya menurut sebagian ulama. Ya, setelah menjelaskan masalah kaki, kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Saat duduk dalam sholat, Nabi SAW meletakkan tangannya di atas lututnya, maksudnya yang tadi sudah saya jelaskan. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa asyara bi isbi'ihi. Kemudian beliau SAW mengacungkan jari telunjuknya. Perhatikan baik-baik. Mengacungkan jari telunjuknya. Jadi di sini Abdullah ibn Zubair menjelaskan kepada kita bahwa ketika Nabi SAW sujud di dalam sholat, apapun itu sujudnya, ketika Nabi SAW duduk di antara, ketika Nabi SAW duduk di dalam sholatnya, apapun duduknya, ya, baik itu duduk ketika duduk tasyahud awal, maupun tasyahud tsani, maupun duduk di antara 2 sujud, Nabi SAW seperti itu yang dilakukan. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Makanya dari sinilah kemudian sebagian ulama, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga bisa dipahami dari perkataan Ibnu Qayyim, berpendapat seperti itu, bahwa duduk di antara 2 sujud pun juga mengacungkan jari telunjuk. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mengikuti pendapat tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika duduk di antara 2 sujud, posisi tangan kanan seperti posisi tangan kiri. Terus bagaimana mereka menjawab hadis yang tadi sudah kita bawakan dalam Sahih Muslim? Ya, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut itu masih bersifat global. Ya. Nah, di situ Abdullah ibn Zubair cuma mengatakan ketika duduk, dan duduk itu ya ada beberapa kemungkinan, bisa duduk seperti yang saya katakan tadi, bisa duduk tasyahud awal, duduk tasyahud tsani, dan juga bisa duduk di antara 2 sujud. Nah, masalahnya di sini ada hadis lain, ya, di antaranya dalam Sunan An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, menyebutkan bahwa duduk yang dimaksud adalah hanya duduk di antara hanya duduk tasyahud awal dan tasyahud tsani, yaitu yang disebutkan oleh Abdullah ibn Zubair juga. Karena Rasulullah SAW idza jalasa fi tsintain atau fil arba'i, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau duduk di rakaat yang kedua, ya, atau di rakaat yang keempat, berarti tasyahud awal atau tasyahud tsani, yadha'u yadayhi ala rukbatayhi thumma asyara bi isbu'ihi. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas lututnya, kemudian beliau mengacungkan jari telunjuknya.
Jadi dari sini ya kita bisa pahami bahwa yang dimaksud dengan kata duduk di situ bukan mencakup duduk 3 jenis tadi. Tapi hanya duduk ketika tasyahud awal dan tasyahud tsani saja. Adapun duduk ketika antara 2 sujud itu dikembalikan sebagaimana pendapat jumhur kepada posisi tangan seperti tangan kiri. Ya, jadi dibentangkan begitu saja jari-jarinya. Dan juga ada hadis yang serupa seperti hadis yang tadi saya bawakan Nasai dalam Sahih Ibnu Huzaimah dari Wa'il Ibnu Hujur. Sama juga mirip redaksinya bahwa Nabi SAW wa asyara bi asbuhi sababata ya'ni fil julusi fit tasyahud. Kemudian Nabi SAW mengacungkan jari telunjuknya, maksudnya di dalam tasyahud. Nah, ini semakin memperjelas bahwa mengacungkan jari telunjuk itu adalah dalam tasyahud. Ada perbedaan pendapat dengan para ulama dalam masalah ini, dan kalau kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tangan kanan itu posisinya sama kayak tangan kiri ketika duduk di antara 2 sujud. Itu pendapat kami. Dan itulah yang dianut oleh jumhur atau mayoritas ulama. Kalaupun ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang memilih untuk mengacungkan jari telunjuknya di dalam duduk antara 2 sujud, maka tidak ada masalah, no problem. Ya, tidak ada masalah. Kita tidak akan menyudutkan dan tidak seyogyanya kita ini saling menyalahkan dalam hal ini. Karena permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya argumen, punya dalil. Ya, masing-masing punya argumen, punya dalil. Maka seyogyanya kita berhati lapang. Misalnya di samping kita ada orang sholat di dalam duduk di antara 2 sujud, dia mengacungkan jari telunjuknya. Ya. Maka jangan kaget. Jangan apa? Jangan kaget. Mengacungkan jari telunjuknya tidak apa-apa. Dia ada argumennya. Maka dari sinilah pentingnya kita berusaha untuk banyak belajar. Karena ketika seorang belajar, mempelajari cara-cara sholat, adab-adab sholat, belajar bagaimana hadis-hadis tentang itu, dan bukan hanya membaca 1-2 hadis, ya, akan tapi berusaha untuk membaca semaksimal mungkin hadis-hadis Nabi SAW. Maka di sini kita akan membuahkan suatu kedewasaan, ya, sifat kedewasaan dan kelapangan dada ketika mengetahui bahwa ternyata saudara kita juga punya dalil dan dalilnya juga sahih. Makanya salah seorang guru kami ketika kami masih kuliah di Madinah, yakni beliau Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah menyampaikan di salah satu kajiannya, kalau nggak salah dalam kitab Manarus Sabil, ketika kami belajar sama beliau mengatakan bahwa seorang semakin dia banyak membaca kitab para ulama, maka dia akan semakin memiliki kedewasaan dalam bersikap dan memiliki kelapangan dada manakala berbeda dengan saudaranya. Karena semakin dia membaca kitab dan semakin banyak kitab yang dia baca, dia akan semakin memahami bahwa saudara-saudara kita juga punya dalil, ya, ketika mengamalkan suatu amalan. Sehingga ketika saudara kita berbeda dengan amalan yang kita lakukan, maka dalam hati kita pun, oh, dia juga punya dalil. Dia bukan melandaskan amalannya di atas hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang membaca 1 hadis, 2 hadis, 1 kitab tok, maka kecenderungan untuk mudah menyalahkan orang lain itu lebih besar. Karena keterbatasan pengetahuan yang dia miliki.
Sehingga seakan-akan yang benar itu hanya apa yang dia baca saja. Padahal ilmu adalah merupakan lautan yang sangat luas. Ya. Bahkan bisa dikatakan ilmu itu lautan yang tidak ada tepinya. Maka dari sini saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar, para pemirsa jamaah sekalian. Teruslah mengkaji, teruslah membaca, belajar kepada orang-orang yang memang layak untuk diambil ilmunya. Dan tentu saya berbicara di sini tentang kedewasaan tadi adalah berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang memang ada dalilnya. Jadi tolong jangan difahami saya ini berbicara tentang pokoknya ada perbedaan kita semuanya tolerir saja. Ya tentunya perbedaan yang masing-masing punya dalil, ya, dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan kuat dan disampaikan oleh ulama-ulama yang mu'tabar, ya, ulama-ulama yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Kalau seperti itu no problem, ya. Kalau seperti itu no problem. Kita harus saling menghormati dalam hal ini. Saling hati kita ini harus saling lapang. Ini kalau masing-masing punya dalil. Tapi kalau misalnya antara syirik dengan tauhid, ya, perbedaan antara syirik dengan tauhid, kemudian antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, ini beda, pembicaraannya beda lagi. Kita harus bersikap tegas dalam hal itu. Harus kita pegang prinsip, ya, walaupun tidak mesti kita anarkis, tidak. Ya, kita berpegang ini benar, ini salah. Nah, itu it's okay seperti itu. Tapi yang saya bicarakan tadi di muka adalah masalah ijtihadiyah. Ya, perbedaan pendapat di antara para ulama yang masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat, maka di sinilah kita harus berlapang dada menyikapi perbedaan itu. Ini kita baru bicara masalah tangan. Masalah kaki kita undur pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materi yang semoga kita dapat memahami dan sebagaimana saya sampaikan kita dapat untuk saling bertolerir dalam hal-hal yang ada dalil dan juga pendapat dari para ulama yang kuat. Berikutnya Ustaz ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di kesempatan hari ini pertanyaan dari hamba Allah tidak menyebutkan nama bernomor 6774. Beliau menanyakan tentang apakah benar ada amalan sholat syuruk Ustaz. Mohon dijelaskan. Apakah ada amalan sholat syuruk? Sholat syuruk menurut sebagian ulama itu sebenarnya adalah sholat duha. Sholat duha yang dijalankan di awal waktunya. Dengan keterangan ini maka akan bisa dipahami bahwa sebenarnya hanya perbedaan nama saja. Jadi bukan perbedaan substansi sholatnya. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktunya, yaitu sesaat setelah matahari terbit. Jadi syuruk itu dari kata-kata terbit matahari. Ya, asyraqatis samsu, asyraqatis syamsu, matahari terbit. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan sesaat setelah matahari terbit, dan itulah awal waktu sholat duha. Sehingga sebenarnya orang yang sholat syuruk dia juga sedang melakukan sholat duha, cuma di awal waktunya. Jadi disyariatkan, sholat syuruk itu disyariatkan. Hanya saja sholat syuruk itu ya sholat duha, sama saja cuman dilakukan di awal waktunya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya pertanyaan dari pendengar 0982, hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Beliau menanyakan tentang bagaimana jika ketika dalam sholat berjamaah dari sekian jamaah yang terasa atau mungkin lebih mengarah benar dalam bacaannya si penanya ini, apakah boleh kita maju ke depan dan apakah ini termasuk ujub Ustaz merasa lebih baik dari yang lain? Tafadhol. Ya tergantung apa niatnya. Kalau niatnya adalah ingin
mengamalkan sabda Nabi SAW bahwa orang yang paling benar bacaan Al-Qur'annya itulah yang paling berhak untuk menjadi imam dalam rangka mengamalkan tuntunan Rasul SAW, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan tentunya itu berpahala, bukan berdosa. Tapi kalau maksudnya, ya, tujuannya adalah dia ingin menonjolkan diri, ingin menunjukkan bahwa ini loh saya paling bagus bacaannya, maka niat tersebut perlu diperbaiki. Ya, dikhawatirkan hal itu akan masuk dalam ranah riya, pamer, dan juga ujub, membanggakan diri sendiri. Intinya tergantung bagaimana niatnya. Ya. Nah, Ustaz, nampaknya seperti itu ya di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan, Ustaz, mungkin ada poin yang boleh ditekankan. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi mengenai duduk di antara dua sujud, secara ringkas bahwa seseorang ketika bangkit dari sujudnya, dia bangkit sambil mengucapkan Allahu Akbar dengan dua harakat, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian dia duduk, dan duduknya harus tumakninah, tegak, ya. Kemudian posisi tangan, ya, tangan kiri. Nah, tangan kiri posisinya adalah diletakkan di atas paha, ya, dan sebagian jari-jarinya menggenggam lutut. Ya, adapun tangan kanan menurut mayoritas ulama juga seperti itu. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa mengacungkan jari telunjuk. Ya, mengacungkan jari telunjuk. Ini yang kami sampaikan, dan dua pendapat ini sama-sama punya argumen. Kalau kami pribadi cenderung berpendapat seperti tangan kanan yang dilakukan, kalaupun toh akan mengacungkan jari telunjuk, maka kadang-kadang saja, tidak seterusnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kami kembalikan lagi kepada saudara penyiar. Jazakallahu khairan. Demikian pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, rahimakumullah, bahasan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda hingga penghujung acara ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami yang bertugas di studio mohon undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.